Bab 19. Ala Yanzong dan Ula Zitao meninggalkan desa nelayan dan menyusuri jalan ke arah barat. Jalan ini belum pernah Ala Yanzong lewati sebelumnya, tetapi gurunya pernah menempuhnya saat mengungsi di masa lalu. Sejak kecil, setelah lampu dipadamkan di malam hari, ia sering tertidur sambil mendengarkan kisah gurunya. Hampir seluruh pengalaman hidup gurunya sudah ia dengarkan. Ia masih samar-samar mengingat bahwa gurunya pernah berkata bahwa jika ingin pergi ke kota pegunungan Waikiki, ini adalah jalan satu-satunya. Meskipun jalur ini disebut sebagai jalur pesisir, namun sebenarnya jalan ini berada sekitar 1 hingga 2 i dari laut, terkadang bahkan 3 hingga 5 i. Di kedua sisinya terbentang tanah alkali putih luas yang gersang, tanpa tumbuhan sedikit pun, menghadirkan pemandangan yang sunyi dan tandus. Sesekali, mereka masih bisa melihat sisa-sisa tulang belulang yang ditinggalkan oleh para pengungsi yang melarikan diri sebelumnya. Melihat sesama manusia mengalami nasib tragis seperti itu, hati Ala Yanzong terasa berat. Sementara itu, Ula Zitao kembali teringat pada ibunya. Seandainya ibunya tidak dimakamkan dengan layak, jasadnya pasti akan terbengkalai di alam liar seperti ini juga. Tak kuasa menahan kesedihan, air matanya pun mengalir. Sinar matahari yang menyinari tubuh terasa begitu hangat. Namun, karena perjalanan panjang yang melelahkan, tubuh mereka pun sudah basah oleh keringat. Sebotol kecil air tawar yang mereka bawa hanya diminum seteguk demi seteguk ketika benar-benar tak tertahankan, sebab mereka khawatir tidak akan bisa menemukan sumber air dan bisa mati kehausan di jalanan tandus ini. Ketika perut terasa lapar, mereka mengunyah sedikit daging kering. Namun, karena mulut yang kering dan tenggorokan yang haus, daging kering terasa sulit ditelan dan justru membuat rasa haus semakin menjadi. Jadi, jika masih bisa menahan lapar, mereka memilih untuk bertahan. Setelah berjalan setengah hari, akhirnya mereka melihat pegunungan di depan. Di mana ada gunung, di situ pasti ada air. Dengan harapan itu, keduanya mempercepat langkah. Air dalam kantung minum mereka sudah hampir habis. Jika tidak segera menemukan sumber air, besok mereka tidak akan punya air untuk diminum. Namun, mereka tidak menyangka bahwa gunung yang tampak dekat itu masih jauh dari jangkauan. Meskipun tanah alkali yang tandus mulai berganti dengan tumbuhan hijau yang tersebar jarang, memberi sedikit kehidupan pada tanah gersang ini, perjalanan mereka tetap terasa panjang. Mereka mulai bisa melihat semak dan pohon kecil di sekitar. Bahkan, mereka bisa mencium aroma dedaunan yang membusuk di tanah, aroma yang justru menenangkan dan mengusir bau asin yang terbawa dari laut di selatan. Akhirnya, ketika matahari masih bertengger di puncak gunung, mereka berhasil mencapai kaki bukit. Melihat semak dan pepohonan di lereng gunung, hati mereka terasa hangat. Pemandangan ini terasa begitu akrab dan menenangkan. Ula Zitao sudah hampir kehabisan tenaga. Ia langsung duduk di atas batu besar, tak ingin bangun lagi, masih terengah-engah sambil menghirup napas dalam. Ala Yanzong pun tak jauh berbeda. Ia ikut duduk di sampingnya, namun, mereka masih belum menemukan sumber air, sehingga ia tidak bisa beristirahat sepenuhnya. Meskipun rasa lapar dan haus menyiksanya, namun ia tetap memberikan sisa air terakhir kepada Ula Zitao. Ula Zitao hanya minum seteguk sebelum menyerahkan kembali kantung air itu kepadanya. Keduanya benar-benar kelelahan. Namun, karena tubuh mereka sudah kehilangan banyak cairan, keringat pun tak lagi mengalir. Setelah beristirahat sebentar, Ala Yanzong berdiri dan mengulurkan tangan untuk menarik Ula Zitao. Kita harus menemukan sumber air terlebih dahulu sebelum beristirahat. Jika tidak ada air, mungkin kita akan berbaring dan tak akan bisa bangun lagi. Ula Zitao menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya dan bangun dengan bantuan Ala Yanzong. Ala Yanzong memberikan tongkat putih kepadanya agar bisa digunakan sebagai penyangga saat berjalan. Keduanya kembali melanjutkan perjalanan menaiki jalur pegunungan. Meski disebut jalan setapak, namun yang mereka pijak hanyalah tumpukan batu-batu kecil dan besar yang berserakan. Di sisi kanan dan kiri jalan, pemandangan dipenuhi oleh berbatuan tajam yang menjulang, atau lereng gunung yang berbukit-bukit, ditumbuhi semak berduri dan rerumputan liar. Pohon di tempat ini umumnya pendek dan jarang. Jalan setapak berkelok-kelok, terus menanjak ke atas. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 hingga 3 li, akhirnya mereka melihat ada aliran air kecil yang mengalir dari celah batu di bawah kaki mereka. Ala Yanzong dan Ula Zitao merasa sangat gembira. Namun, karena air itu hanya berupa aliran tipis yang merembes dari batu, mereka tidak bisa langsung mengambilnya dengan tangan untuk diminum. Kemudian mereka berdua mengikuti aliran air itu ke arah hulu. Setelah berjalan sekitar 50 meter, mereka menemukan celah tebing di sebelah utara, dari mana aliran air jernih keluar dan jatuh ke atas batu, menciptakan suara gemericik yang menenangkan. Mereka berdua sangat gembira.
dan Ula Zitao bahkan tertawa untuk pertama kalinya di hari ini. Mereka pun berlari mendekat, meneguk air segar itu dengan penuh rasa syukur, seolah sedang meminum embun surgawi. Setelah meneguk beberapa kali, mereka berdiri, menarik napas panjang, lalu kembali menunduk untuk minum lebih banyak lagi. Setelah puas, mereka pun membasuh wajah mereka, rasanya tubuh mereka sudah menjadi jauh lebih segar. Dalam kegembiraannya, Ula Zitao menyiramkan segenggam air ke wajah Alayanzong. Alayanzong, yang awalnya terkejut, justru merasa seperti hujan berkah turun dari langit. Senyum pun mereka di wajahnya yang sudah lama tidak tersenyum. Sebagai balasan, ia pun menyiramkan air ke arah Ula Zitao. Keduanya tertawa riang, suara tawa mereka menggema di lembah, mengejutkan sekawanan burung liar yang langsung terbang menjauh. Setelah puas, Alayanzong mengisi penuh kantung air mereka, namun, langit mulai menunjukkan tanda senja. Meski matahari masih terlihat, tetapi malam akan segera tiba. Berjalan di jalur pegunungan yang asing dalam kegelapan akan sangat berbahaya. Mereka harus segera menemukan tempat berlindung agar bisa melewati malam ini dengan aman. Mereka melanjutkan perjalanan, menyusuri jalur yang lebih tinggi. Di sisi selatan, terdapat tebing curam yang tidak terlalu tinggi tetapi licin dan sulit didaki. Di sisi utara, terdapat lereng gunung yang lebih landai, ditumbuhi rumput dan pepohonan lebat. Mereka melihat ada jalan setapak alami yang terbentuk di antara semak-semak. Mengikuti jalur itu, setelah berbelok beberapa kali, mereka akhirnya menemukan sebuah batu besar yang menjorok keluar, membentuk semacam atap alami yang dapat melindungi mereka dari angin dan hujan. Gunung di sebelah selatan dapat menahan hembusan angin laut yang dingin. Tempat ini sempurna untuk bermalam. Keduanya sepakat untuk menginap di sana malam ini. Mereka mengumpulkan banyak rumput kering di sekitar, yang bisa digunakan sebagai alas tidur sekaligus untuk menahan angin dingin dari luar. Alayanzong juga mengumpulkan beberapa batu yang agak besar. Dengan memanfaatkan ceruk batu alami yang ada, ia menyusun batu-batu tersebut membentuk dinding kecil, menciptakan sebuah tempat perlindungan sederhana. La meninggalkan satu celah besar sebagai pintu masuk, yang kemudian bisa ditutup dengan dua batu saat malam tiba. Meskipun tempat itu masih memungkinkan angin masuk, namun hembusannya sudah jauh lebih kecil. Lalu mereka menebarkan rumput kering di lantai dan menutup sisinya, menjadikannya seperti sebuah gubuk kecil yang nyaman untuk bermalam. Begitu mereka berbaring di dalamnya, Ula Zitao pun tertawa riang. Setelah menyiapkan tempat tidur rumput untuk bermalam, akhirnya mereka bisa bersantai, duduk di dalam dan mulai menikmati daging kelinci kering. Sebelumnya, mereka memiliki banyak daging serigala kering, dan setiap kali makan, mereka selalu mengutamakan menghabiskan daging tersebut. Mereka berpikir bahwa satu kantong besar daging serigala akan merepotkan jika tidak segera dikonsumsi. Namun, setelah daging serigala itu dicuri, barulah mereka menyadari bahwa persediaan daging kelinci, daging ayam, serta beras goreng yang tersisa tidaklah banyak. Jika mereka tidak segera menemukan makanan, dalam 1 atau 2 hari ke depan, mereka akan kehabisan bekal. Alayanzong berdiskusi dengan Ula Zitao, dan mereka sepakat untuk tidak melanjutkan perjalanan besok. Mereka memutuskan untuk mencari makanan di gunung. Jika mereka hanya fokus melanjutkan perjalanan tanpa makanan, itu akan menjadi perjalanan yang sangat sulit. Mereka ingin mengumpulkan cukup makanan terlebih dahulu, kemudian baru melanjutkan perjalanan ke barat. Mungkin karena mereka meninggalkan kota lebih lambat dari yang lain, hampir tidak ada orang yang melewati jalur yang sama dengan mereka. Ditambah dengan keadaan Bibi Ula yang terluka dan sakit, mereka sempat terjebak di dalam hutan selama beberapa hari. Sepanjang perjalanan, mereka sangat jarang bertemu dengan orang lain. Itu berarti kemungkinan mereka mendapat bantuan dari orang lain sangat kecil. Bahkan meskipun mereka memiliki uang, itu tidak ada gunanya, karena tidak ada makanan yang bisa dibeli. Mengumpulkan makanan menjadi prioritas utama mereka saat ini. Mungkin inilah alasan mengapa 2 prajurit gemuk dan kurus itu mencuri daging serigala mereka. Langit mulai gelap perlahan, objek-objek di kejauhan mulai samar, pepohonan dan semak berubah menjadi bayangan kabur yang menyatu. Sulit dibedakan satu persatu. Batu yang sebelumnya terlihat jelas, kini hanya tampak sebagai bayangan hitam pekat. Angin gunung yang sebelumnya terasa sejuk kini mulai membawa hembusan dingin yang menusuk. Tidak ada suara burung di hutan lagi. Satu-satunya yang terdengar hanyalah siulan angin yang berhembus melewati pepohonan dan menyapu dinding batu. Bab 20. Mungkin karena kelelahan setelah perjalanan panjang, mereka mengobrol sebentar lalu tertidur. Malam terasa panjang. Angin malam bertiup dingin, meskipun mereka telah menutupi tubuh dengan pakaian tipis dan tumpukan rumput kering. Namun angin yang menyusup melalui celah-celah batu tetap membuat mereka menggigil, terutama di paruh kedua malam.
mungkin karena sudah tidur terlalu lama, mereka kesulitan untuk terlelap kembali. Ala Yanzong mengeluarkan kantong arak, dan mereka minum sedikit untuk menghangatkan tubuh. Setelah itu, akhirnya mereka bisa tertidur lagi, meskipun tidak nyenyak. Menjelang fajar, Ala Yanzong terbangun lebih awal, melihat Ula Zitao masih tertidur lelap. Ia melepas semua pakaian luarnya dan menutupkannya ke tubuh Ula Zitao, lalu menambah tumpukan rumput kering agar ia tetap hangat. Dari luar gua batu, cahaya pagi sudah mulai menyelinap masuk. Ala Yanzong keluar, lalu menyusun kembali batu di pintu masuk agar udara dingin tidak langsung masuk ke dalam. Setelah mengamati medan di sekitarnya, ia melihat sepetak hutan di arah barat yang tak terlalu jauh. Ia memutuskan pergi ke sana untuk mencari makanan. Tak disangka, keberuntungannya cukup baik. Ia berhasil menemukan beberapa pohon buah. Di bawah pohon, ia mengumpulkan beberapa buah asam seperti jujubel liar dan murbei, bahkan beberapa kacang kenari. Saat ia menggoyangkan sernak untuk mencari lebih banyak, ia justru mengejutkan burung-burung kecil yang bertengger di dahan. Burung-burung itu berkicau keras, lalu terbang berhamburan ke udara. Ala Yanzong memperhatikan burung-burung kecil itu, bahkan jika ia berhasil menangkapnya, dagingnya tidak akan banyak, buah dan kacang hanya cukup untuk bertahan sehari. Jika ia ingin mengumpulkan lebih banyak makanan, maka berburu hewan adalah pilihan terbaik. Kemudian ia berjalan lebih jauh ke barat. Di sana, pepohonan semakin tinggi, tetapi ia tidak menemukan pohon buah lagi. Ketika ia ragu apakah harus masuk lebih dalam ke hutan, tiba-tiba terdengar suara, beek, beek. Ala Yanzong menoleh ke arah sumber suara. Di lereng bukit sebelah utara, ia melihat belasan titik putih kecil bergerak. Itu kawanan kambing gunung. Meskipun lerengnya tampak terjal, namun kambing-kambing itu dengan lincah melompat dari satu batu ke batu lainnya sambil mencari rumput untuk dimakan. Gunung ini terlalu curam untuk pemangsa seperti serigala, bahkan serigala yang kelaparan pun tidak bisa mencapai tempat mereka. Jika mereka mencoba memanjat lereng curam itu, maka 9 dari 10 kali mereka justru akan tergelincir dan jatuh. Sementara itu, kambing-kambing itu dengan santainya tetap bisa melompat-lompat mencari makan. Mungkin karena medan yang sulit ditembus oleh pemangsa, maka mereka bisa berkembang biak dengan aman di sini. Namun, medan sulit ini tidak akan menghentikan Ala Yanzong. Dengan gerakan lincah, ia melompati batu-batu besar, menyeberangi parit berbatu, dan mencapai dasar lereng. Lalu, ia menggunakan dahan kecil sebagai pegangan, memijakkan kaki ke bebatuan, dan merangkak naik. Seperti seekor kera liar, ia melompat, memanjat, dan berputar melewati medan yang curam, terus mendaki ke atas. Perlahan-lahan, Ala Yanzong semakin mendekat. Kawanan belasan kambing gunung, yang melihat seseorang datang, mulai mengembik dan dengan cepat bergerak lebih tinggi ke atas lereng. Sesekali, batu kecil tergelincir dari atas, jatuh dan berguling menuruni lereng. Ala Yanzong mengulurkan tangan dan menangkap sebuah batu sebesar kepalan tangan. Dengan gerakan cepat, ia melemparkannya ke arah seekor kambing yang berada paling dekat. Batu itu mengenai kepala kambing dengan tepat. Kambing itu mengembik sekali sebelum langsung terjatuh dan terguling ke bawah. Ala Yanzong mengulurkan tangan, menangkap kaki belakang kambing, lalu mengambil tali dari pinggangnya dan mengikat hewan itu di punggungnya. Ia berbalik menghadap lereng, lalu dengan gerakan lincah, ia melompat mundur, meluncur menuruni lereng dengan hati-hati. Di atas sana, kawanan kambing yang tadi ketakutan kini sudah berhenti mendaki. Mereka hanya mengembik, menyaksikan kejadian itu dengan waspada. Namun, tak lama kemudian, mereka kembali menunduk dan melanjutkan makan rumput. Seolah kejadian barusan tak ada hubungannya dengan mereka. Setelah mencapai dasar bukit, Ala Yanzong berjalan pulang. Di tengah perjalanan, matanya menangkap sesuatu, sebuah batu pipih yang tertanam miring dalam pasir, tebal sekitar 1 cm, lebar 30 cm, dan panjang hampir 60 cm. Ala Yanzong menggunakan belatinya untuk melonggarkan tanah di sekitar batu itu, lalu mengangkatnya keluar. Setelah itu, ia mencucinya di aliran air terdekat, membersihkan lumpur yang menempel, kemudian membawanya bersama kambing yang ia tangkap. Ketika kembali ke gubuk batu darurat mereka, Ula Zitao sudah bangun. Ia sudah mengisi penuh kantong air dengan air dari mata air, lalu membasuh wajahnya di tepi aliran air. Kini, wajahnya tampak lebih segar dan jauh lebih bersemangat dibanding kemarin. Di saat ia kelelahan dan hampir pingsan, melihat Ala Yanzong kembali dengan seekor kambing di punggungnya, ia terkejut sekaligus senang. Ia segera berlari mendekat, membantu melepaskan tali dari tubuh kambing, lalu tertawa sambil berkata, "Sepertinya hari ini kita mendapatkan banyak rezeki. Kita bisa membuat daging kering lagil." Ala Yanzong menurunkan kambing itu, lalu berkata, "Hari ini bukan hanya ada daging, tapi juga ada makanan tambahan."
La mengambil kantong kain di pinggangnya, mengguncangkannya sedikit, terdengar suara gemerincing ringan dari dalamnya. Ula Zitao menerima kantong itu, membukanya, lalu matanya berbinar. Begitu banyak oan ada kenari juga. Ia segera mengambil satu butir kenari, memecahnya dengan batu kecil, lalu membagi isi kenari itu menjadi dua bagian, satu untuk Alai Yanzong dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Rasanya enak. Dengan adanya seekor kambing, kini mereka memiliki cadangan makanan yang cukup banyak, meskipun saat ini kambing itu masih utuh dan perlu diolah. Namun mereka sudah merasa lebih tenang karena untuk sementara waktu tidak perlu mencari makanan lagi. Mereka pun duduk di atas batu, mengeluarkan sisa daging kering dan kacang-kacangan yang mereka miliki, lalu menikmati makanan mereka sambil berbincang dan tertawa. Setelah selesai makan, Ula Zitao pergi mencari kayu bakar. Mereka berencana memanggang dan mengeringkan daging kambing, agar bisa bertahan lebih lama selama perjalanan. Sementara itu, Alai Yanzong membawa kambing ke tepi mata air untuk membersihkannya. La mencari sebidang batu datar, lalu mengeluarkan belatinya, dan mulai menyiapkan kambing untuk diolah. Kambing gunung ini adalah kambing jantan yang tidak terlalu besar, beratnya sekitar 3 hingga 40 kati. Jika hanya mengambil daging dan membuang semua jeroannya, daging yang tersisa akan jauh lebih sedikit. Karena itu, Alai Yanzong mencuci jeroan satu persatu di aliran mata air, membersihkannya dengan cermat. Setelah itu, ia menguliti kambing, mencuci darah yang menempel, lalu menggunakan kulit kambing yang sudah bersih untuk membungkus kembali daging dan jeroan, kemudian membawanya ke dekat gubuk batu mereka. Ia menemukan batu datar lain untuk digunakan sebagai alas pemotongan, lalu mulai memotong daging kambing menjadi irisan tipis di atas kulit kambing. Ususnya dipotong kecil-kecil, sementara hati, limpa, paru-paru, dan ginjal juga diiris tipis. Semua itu diletakkan di atas kulit kambing dan diasinkan dengan garam terlebih dahulu. Sementara itu, Ula Zitao memilih tempat yang terlindung dari angin, tidak jauh dari gubuk batu mereka. Ia menyusun dua batu besar sebagai penyangga, lalu menggunakan batu api untuk menyalakan rumput kering, yang kemudian memicu kayu bakar menjadi nyala api yang stabil. Setelah itu, ia mengambil lemak kambing dan mengoleskannya ke batu pemanggang, agar daging tidak lengket saat dipanggang. Dari dalam barang bawaan mereka, ia mengeluarkan beberapa tusuk bambu yang digunakan sebagai pengganti sumpit, lalu mulai memanggang irisan daging dan usus kambing di atas batu panas. Tak lama kemudian, aroma daging panggang yang lezat mulai menyebar, memenuhi udara di sekitar mereka. Ula Zitao tak tahan dengan godaan aroma itu. Ia segera mengambil sepotong daging yang sudah matang sekitar 7 hingga 8 bagian, lalu mencicipinya. Meskipun masih ada sedikit aroma khas kambing liar, namun teksturnya lembut dan tidak terlalu keras, rasanya gurih dan mudah dikunyah. Ia sangat menikmatinya, lalu mengambil sepotong daging lainnya, menyuapkannya ke mulut Alai Yanzong, dan berkata dengan gembira, "Harum sekali. Coba kamu masakan juga." Alai Yanzong mengunyah dengan tenang, lalu mengangguk puas. "Benai, rasanya lebih lembut daripada daging serigala." "Oh ya, kita masih punya arak, jika kita makan bersama arak, bau kambingnya pasti akan hilang." Setelah berkata begitu, ia masuk ke dalam gubuk, mengambil kantong arak, lalu kembali duduk bersama Ula Zitao. Mereka pun menikmati daging panggang sembari meneguk arak, dan rasa dagingnya benar-benar lebih lezat dibanding sebelumnya, meskipun tadi pagi mereka sudah makan cukup banyak. Namun makan siang kali ini terasa lebih nikmat dan memuaskan. Saat daging panggang semakin banyak matang, mereka menyadari satu masalah: kulit kambing masih basah, sehingga tidak bisa digunakan sebagai wadah penyimpanan daging kering. Alai Yanzong mengambil alih tugas memanggang, menggunakan tusuk bambu untuk terus membalik dan mengawasi daging agar matang merata. Sementara itu, Ula Zitao mengambil salah satu baju bekas para perampok, lalu menggunakan jarum dan benang untuk menjahit kantong kain baru, yang nantinya digunakan sebagai wadah untuk menyimpan daging kering. Menjelang sore, proses memanggang daging akhirnya selesai, namun, jumlah daging kering yang mereka hasilkan jauh lebih sedikit dibanding daging serigala sebelumnya, kurang dari setengahnya. Mereka mendiskusikan rencana perjalanan, dan akhirnya memutuskan untuk berburu satu ekor kambing lagi, agar stok makanan mereka lebih banyak sebelum melanjutkan perjalanan ke barat. Saat Ula Zitao mulai memanggang kulit kambing, Alai Yanzong kembali ke lereng tempat ia berburu kambing tadi pagi. Menjelang malam, ia kembali dengan seekor kambing gunung tua di punggungnya, siap untuk diproses dan dijadikan persediaan makanan mereka. Bab 21. Keesokan paginya, Alai Yanzong dan Ula Zitao sudah mulai mengurus kambing gunung kedua. Sama seperti sebelumnya, Alai Yanzong bertugas menyembelih dan memotong daging, sementara Ula Zitao mengumpulkan kayu bakar. Setelah bekerja keras,
mereka kembali mendapatkan hasil yang memuaskan. Kambing gunung yang satu ini sedikit lebih besar dibanding yang sebelumnya, sehingga daging yang diperoleh pun lebih banyak. Mereka menghabiskan sepanjang pagi memanggang daging, dan tentu saja sekali lagi menikmati kelezatan daging panggang yang masih segar. Arak mereka sudah habis, jadi Ula Zitao mengisi kantong air dengan air dari mata air. Daging kering disimpan dalam kantong kain, sementara kulit kambing diikat dan langsung disampirkan di bahu Alayanzong. Ula Zitao mengambil tongkat putih lilin, menggunakannya sebagai penyangga saat berjalan. Di bawah terik matahari siang, mereka meninggalkan gubuk batu sederhana itu, lalu kembali ke jalur di dekat mata air untuk melanjutkan perjalanan ke barat. Gunung-gunung yang mereka lalui berbentuk bervariasi, dengan vegetasi yang lebat, pohon-pohon tinggi dan rendah yang tumbuh secara acak, burung berkicau riang, sementara kelinci dan rusa melompat-lompat di kejauhan. Angin gunung bertiup, terkadang berembus kencang, terkadang lembut, di bawah sinar matahari. Udara terasa sejuk dan menyegarkan, tetapi di tempat yang teduh, hawa dingin terasa menusuk tulang. Jalan setapak masih berliku-liku, dengan permukaan yang tidak rata, dipenuhi bebatuan kecil dan besar. Namun, karena mereka memiliki cukup persediaan makanan dan air, maka perjalanan mereka tidak terasa terburu-buru. Mereka berjalan dengan santai, sesekali bercanda dan tertawa, sehingga perjalanan terasa lebih ringan dan tidak melelahkan. Ketika mereka mencapai sebuah hutan bambu, keduanya berencana untuk beristirahat sebentar, namun, tiba-tiba terdengar suara perkelahian dari dalam hutan, dan membuat mereka waspada. Mereka bersembunyi di balik semak untuk mengamati, dan melihat 4 orang bertarung dengan sengit. Suara senjata saling beradu, disertai teriakan perintah yang terdengar sesekali. 2 dari mereka adalah seorang pria gemuk dan seorang pria kurus, masing-masing memegang pedang melengkung, sementara 2 pria bertubuh tinggi lainnya, satu menggunakan pedang panjang, dan yang lain menggunakan tombak panjang. Tidak jauh dari sana, 2 ekor kuda, satu berbulu biru dan satu berbulu merah, sedang merumput di antara rumpun bambu. Pria gemuk bertarung melawan pria bertombak, sementara pria kurus berhadapan dengan pria berpedang panjang. Namun, kedua pria gemuk dan kurus itu tampak terdesak. Mereka terus-menerus mundur sambil menangkis serangan. Saat Alayanzong mengamati lebih dekat, ia langsung mengenali 2 orang yang sedang terdesak itu. Mereka adalah pria gemuk dan pria kurus dari penginapan di desa nelayan. Mereka adalah pencuri yang mencuri daging serigala mereka, dan sejak saat itu menghilang tanpa jejak. Tapi kenapa sekarang mereka ada di sini? Dan kenapa mereka bertarung dengan 2 pria asing ini? Melihat si gemuk dan si kurus dalam bahaya besar, Alayanzong hendak muncul untuk membantu, tetapi Ula Zitao segera menariknya, lalu menggelengkan kepala. Maksudnya jelas, tidak perlu menolong orang jahat, perbuatan jahat akan membawa kehancuran sendiri, dan mereka yang bertindak tidak benar pasti akan menerima balasannya. Meskipun Alayanzong membenci perbuatan mereka, namun baginya mereka hanya pencuri, bukan pembunuh. Si kurus memang pernah berniat jahat kepada Ula Zitao, tapi tidak sampai terjadi, jadi mereka belum pantas mati. Saat itu, pria bertombak mengayunkan senjatanya, mengenai batang bambu hingga terbelah. Si gemuk melihat celah itu dan mengayunkan pedangnya, tetapi pedangnya lebih pendek daripada tombak lawan. Pria bertombak dengan cepat menarik senjatanya dan menusukkan ujung tombak ke arahnya. Si gemuk sudah terlalu dekat, tidak bisa bermanuver. Jika tetap maju, tombak itu pasti akan menembus dadanya. Akhirnya, ia harus menarik pedangnya untuk menangkis dan mundur. Ujung tombak melenceng sedikit, tetapi masih mengarah ke dadanya. Sementara itu, pria berpedang panjang mengayunkan pedangnya secara horizontal. Si kurus menundukkan badannya untuk menghindar, dan 2 batang bambu di belakangnya langsung tertebas. Pedang panjang kembali menyapu. Si kurus mengangkat pedangnya untuk menangkis, tetapi senjata pendeknya terpental jauh. Pedang panjang pun siap diayunkan ke arahnya. Jika mengenai tubuhnya, kepalanya pasti akan terpisah dari badan. Pada saat yang sangat genting, 2 buah batu sebesar batu bata melesat dari kejauhan, tepat mengenai pergelangan tangan kedua pria bertubuh tinggi itu. Tombak dan pedang panjang pun jatuh ke tanah. Si gemuk dan si kurus yang sudah ketakutan setengah mati akhirnya selamat oleh lemparan batu itu. Meskipun begitu, si gemuk tetap terkena luka di pantat kirinya, dan dengan cepat bergeser ke belakang untuk menjaga jarak dari lawan, sedangkan si kurus malah jatuh terguling-guling ke tanah, berusaha menjauh sejauh mungkin. Kedua pria bertubuh tinggi itu memegangi pergelangan tangan mereka yang terluka, lalu serempak berteriak, "Siapa pendekar di balik serangan ini? Kenapa tidak berani menunjukkan diri?" Dari balik semak, muncul 2 sosok. Alayanzong melangkah maju, lalu membungkuk memberi hormat, berkata, "Mohon kedua pendekar ini sudi mengampuni mereka.
Kedua pria bertubuh tinggi itu menatap Alai Yanzong dengan seksama. Mereka melihat seorang pemuda berpakaian biru, memanggul kulit kambing dan kantong kain, memakai pedang pendek di pinggangnya, serta membawa sebuah bungkusan di punggungnya. Di belakangnya, berdiri seorang gadis berambut emas, bersandar pada tongkat putih lilin, memakai pedang melengkung di pinggangnya, serta membawa bungkusan di punggungnya. Pedang melengkung yang dibawa gadis itu mirip dengan yang digunakan si gemuk dan si kurus, membuat mereka menyangka bahwa mereka adalah satu kelompok. Saat ini, kedua pria bertubuh tinggi itu merasa kesakitan di pergelangan tangan mereka yang bengkak. Mereka tidak bisa menggenggam senjata dengan kuat lagi, apalagi bertarung, bahkan jika hanya melawan si gemuk dan si kurus, mereka tahu peluang menang mereka sudah tipis, bahkan bisa jadi nyawa mereka sendiri dalam bahaya. Akhirnya, pria bertombak berbicara dengan nada curiga, pendekar muda ini punya keahlian luar biasa, tapi kenapa memilih membantu dua bajingan itu? Allah, Yanzong terkejut mendengar kata-kata itu. Mereka hanya mencuri daging kami, pikirnya, bagaimana dua pria ini bisa tahu? Apa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pencurian? Kemudian Allah Yanzong bertanya, apa yang mereka curi dari kalian? Pria bertombak menjawab, kami berdua adalah wakil kepala kedua dan ketiga dari perkumpulan Gunung Mofeng. Dua pencuri ini menyelinap ke perkampungan kami untuk mencuri kuda, tetapi kami menangkap basah mereka. Saat hendak kami tanyai, mereka langsung menghunus pedang dan menyerang kami. Maka, terjadilah perkelahian ini. Mendengar itu, Allah Yanzong melirik si gemuk dan si kurus itu. Si gemuk memegangi lengan kirinya yang terluka, terengah-engah, sementara si kurus menancapkan pedangnya ke tanah sebagai penyangga tubuhnya. Tampak sangat kelelahan, kemudian Allah Yanzong bertanya, apakah itu benar? Si gemuk, yang merasa bersyukur karena telah diselamatkan, mengangguk dan mengakui kesalahannya. Allah Yanzong melanjutkan bertanya kepada pria bertombak, apakah mereka berhasil mencuri kuda? Belum sempat, jawabnya, jika mereka belum berhasil mencuri, dan sekarang sudah terluka, maka anggaplah mereka telah menerima hukuman mereka. Tidak perlu mencabut nyawa mereka. Sebaiknya permusuhan segera diselesaikan, bukan diperpanjang. Aku harap kalian dapat bermurah hati dan mengakhiri masalah ini di sini. Pria berpedang panjang yang berdiri di samping menatap marah, sementara pria bertombak terdiam sejenak, lalu berkata, karena pendekar muda telah turun tangan dalam perkara ini, maka baiklah. Aku adalah wakil kepala kedua dari Gunung Mofeng, namaku Mo Ling King Feng. Dia adalah wakil kepala ketiga, Mo Ling Yanfu. Pendekar muda memiliki keterampilan luar biasa, harap katakan namamu, agar kelak kita bisa bertemu lagi. Allah Yanzong membalas dengan hormat, aku hanyalah rakyat biasa, bukan siapa-siapa. Kalian tidak perlu mengingat namaku. Mo Ling Yanfu, yang sejak tadi sudah marah, mendengus dan berkata, seorang pria sejati tidak akan menyembunyikan namanya. Kenapa kamu takut? Jika kamu takut, untuk apa ikut campur dalam urusan ini? Allah Yanzong tersenyum, aku tidak merasa bersalah, mengapa harus takut? Aku hanya merasa namaku tidak berarti apa-apa, tidak perlu membuat dua pendekar ini bersusah payah mengingatnya. Lebih baik tidak usah disebutkan. Sebenarnya, Allah Yanzong tidak takut, tetapi ia tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah. Melihat Allah Yanzong enggan menyebutkan namanya, Mo Ling King Feng berkata, jika kamu cukup berani, datanglah ke Gunung Mo Feng sebagai tamu. Kami akan menyambutmu dengan baik. Kami pergi dulu. Setelah berkata demikian, keduanya mengambil kembali senjata mereka, lalu bergegas menaiki kuda dan melesat pergi dengan cepat. Si gemuk menghela napas lega, lalu mengangguk dan tersenyum kepada Allah Yanzong. Terima kasih, pendekar muda, telah menyelamatkan nyawa kami. Si kurus juga membungkuk, berkata dengan suara serak, terima kasih atas pertolonganmu, pendekar muda. Namun, mata birunya yang licik tetap melirik ke arah Ula Zitao dengan tatapan menjijikkan. Ula Zitao merasa semakin muak, lalu berkata dengan nada sinis, kalian mencuri makanan kami, tapi kami masih menyelamatkan nyawa kalian. Benar, benar balasan kebaikan dengan kejahatan. Si kurus terlihat canggung, lalu berkata, aku memang bodoh dan tidak tahu diri. Aku tidak seharusnya mencuri makanan dari dua orang dermawan. Mohon maafkan aku. Setelah berkata demikian, ia melepaskan kantong dari punggungnya, lalu dengan hormat menyerahkannya kepada Allah Yanzong, ini makanan kalian. Aku mengembalikannya kepada dua pendekar yang telah menyelamatkan nyawaku.
Bersambung,